hadis yang keempat di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu. Aqultu lahu lima tasna hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hada lafzu Bukhari wa nahu bi sahihain min riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ar-Rabi'u hadis yang keempat an Aisyah adalah an Aisyah hadis yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia semoga meridhoi anha siapa Allah anha dari Siti Aisyah. Anan Nabi kata Siti Aisyah anan Nabi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi Muhammad yakumu berdiri sholat malam. Yakumu berdiri sholat malam bagi Rasul minal laili di malam hari hatta tatapat toro sampai bengkak. Tatapat toro itulah bahasa Sunda mah titingkuheun. Nah bahasa Indonesia naon? Cangkel. Ai cangkel mah pegal bahasa Indonesia na titingkuheun teh naon lah pasing sileumeun tapi sampai berat banget. Kaki teh sampai bengkak gitu, bengkak berat. Bengkak. Nah, itu bahasa Indonesia teh hese. Hese teh kosakatana terbatas bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Sunda kan melimpah kosakatana. Bahasa Sunda mah ya melimpah. Ini makan aya dahar, nyatu, tuang, lebok, jablok, wah loba weh. Bahasa Sunda mah makan we, mereka ayam, mereka anjing, mereka makan. Semuanya. Ada keterbatasan itu yang kemudian sangat sulit menerjemahkan, mentranslate bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus memutar dulu dan yang terbaik sesungguhnya dari bahasa Arab itu ke bahasa Jawa. Yang terbaik itu dari bahasa Jawa baru cari padanannya di bahasa Indonesia. Kalau langsung ke bahasa Indonesia kita pasti kesulitan, susah karena jauh banyak jadi terbatas kosakata bahasa Indonesianya kalau dibandingkan dengan bahasa Arab. Waidah tatapat toro hatta tatapat toro sampai bengkak gitu lah. Apa kodamahu dua dampal kakinya? Apa kodamahu kedua dampal kakinya? Pakultu maka aku berkata, kata Siti Aisyah. Pakultu maka aku bertanya lahu kepada kata Siti Aisyah lahu kepada baginda Rasul lima tasna'u. Lima karena apa tasna'u engkau berbuat hal terhadap ini ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Waqad goparo pada bukankah waqad goparo padahal sungguh-sungguh telah mengampuni siapa Allah laka bagimu ma terhadap segala perbuatan takodama yang telah lewat kalau ada ma terhadap dosa takodama yang telah lewat mindan dika dari dosamu wama dan terhadap segala sesuatu dosa ta'akhoro yang akan datang. Olah kemudian Rasulullah berkata apalah uhibbu apakah tidak boleh aku suka an akuna untuk ada aku ini abdan sebagai hamba syakuron yang bersyukur. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesohihannya Hada sedangkan redaksi ini Lafzul Bukhari adalah redaksi dari Imam Bukhari wa nahu dan imam-imam lainnya minas sahihah ini dari kedua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Min riwayatil Mughirati dari riwayat Mughirah bin Syu'bah dari wanahu dan seumpama redaksi ini di sahih ini di dalam Bukhari Muslim min riwayatil Mughirati dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Di hadis ini sepakat semua ahli hadis sahih. Redaksi ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini sama dengan redaksi yang diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi sama. Redaksinya persis begitu. Nah, ini pertama. Jadi Nabi itu kalau sholat malam sangat lama berdirinya.
Lama, begitu lama berdirinya, begitu lama rukunya, begitu lama sujudnya. Hanya 2 tempat Nabi sebentar itu di i'tidal. I'tidal tidak terlalu lama, sama duduk antara 2 sujud. Selain itu Nabi lama biasanya sholatnya. Ya lamanya bagaimana ukurannya sampai kedua kakinya bengkak itulah. Kurang sholat napikeun kaki tuh henteu gitulah gitu. Urang mah saking cepetna napikeun ka nyeri cangkeng bahkan sholatnya. Saking gancangna. Ya saking gancangna. Kemudian Rasulullah ditanya, heran Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah beri jaminan Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan mengampuni dosa yang akan datang kalau ada. Jadi kalau ada dosa yang lalu pasti diampuni. Baginda Rasul, kalau berlaku dosa yang akan datang pasti diampuni, yang telah lewat diampuni, yang akan datang diampuni. Ada cerita-cerita tuh untuk kudu kitu-kitu teh soalnya dah geus menang garansi. Teu salat oge umpamana cerita teu salat oge na geus garansi pokona mah apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin gitulah. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi penghambaan sholat baginda Rasul itu bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah ya karena telah diampuni dosa dan akan diampuni dosa. Jadi justru ia bukti syukurna. Nah, jadi ya kebanyakan ulama memang begini. Jadi sholat itu sebagai ekspresi ungkapan dari rasa syukur dari berbagai nikmat. Jadi ekspresi sholat, ekspresi syukur itu. Bahkan pengarang kitab ini, Imam Nawawi ini, pengarang kitab ini, beliau itu bisa sampai sholat sunat sampai 100 rakaat semalamnya itu. Karena apa? Karena syukuran bisa sholat, ditakdirkan sholat. Mimiti sholatnya teh 2 rakaat ya, teh usolli sunatan rakaataini Allahu akbar. Da geus beres sholat aduh kurang alhamdulillah bisa ditakdirkan sholat 2 rakaat. Maka syukuran kumaha cara syukuranna sholat deui 2 rakaat. Syukuran deui terus disyukuran sampai teu rasa 100 rakaat sholat. Nah, Imam Nawawi itu ulama hebat. Dia guru muridnya Imam Malik. Satu-satunya bukan Imam Malik pengarang madhab. Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah, kitab Nahwu yang sangat fenomenal, yang paling populer di kalangan pesantren bahkan di dunia. Jadi satu-satunya kitab Nahwu yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia, kitab tata bahasa Arab adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bentuknya puisi bait, bentuknya bait-bait 1000 baris, 1000 bait. Lebih sebetulnya lebih, tapi disebutnya makanya Alfiyah 1000. Tapi begitu masyhurnya, saya pernah cerita, walaupun masyhur, walaupun ilmunya sangat banyak sekali, tetapi tidak punya santri. Itu laku. Bahkan saking pengen ada yang pesantrennya, Imam Ibnu Malik itu sampai datang ke tiap kampung ngajak, ayo pesantren ke saya, ayo ngaji, aremu. Ah naon ngaji nahum mal payu kana mau jadi mau bisa dipakai manggung gitulah kira-kira. Mau bisa dipakai manggung mending ajar kuro, diajar qiraat engke aya nu manggil pan atau diajar ceramah engke aya nu manggil jadi tak jadi mubalik jadi dai. Naon ngaji nahum mal keur naon? Da mah aya nu nanyakeun ari ieu irobna naon? Teu pernah masyarakat nanyakeun gitu kan. Enggak ada malaku lah. Jadi pesan guru saya juga begitu, omongan guru saya ketika saya udah booking, udah itu datang silaturahmi, dan setnya itu laku cenanya, nah teh di lembur mah cenah, menanyakan, padahal sehari-hari yang dikaji di pesantren itu kebanyakan, jadi mayoritas itu. Jadi saya itu ngaji di beberapa pesantren itu hampir tidak pernah ngaji kitab hadis, tafsir, kecuali hanya ngaji kilatan, ngaji ya kilatan tabarukan. Yang 20 hari, yang 1 bulan paling lama juga ya. Ngajinya tiap hari itu ya ilmu tata bahasa Arab saja. Nahwu, shorof dan lain sebagainya tata bahasa Arab. Yang diajinya itu. Nah efeknya ketika sudah paham tata bahasa Arab semuanya, maka kitab lain itu mudah dibacanya. Bisa baca kitab lain, bisa baca. Tanpa harus ngaji dulu.
Nah tetapi ya guru saya benar Ibnu Malik itu laku. Hanya kemudian ada seorang lelaki sangat muda usianya, ya, ngaji, yaitu Imam Nawawi, pengarang ini. Beliau ini merupakan salah ulama yang dia fenomena, sangat cerdas, pintar, hanya sayang usianya pendek dan tidak sempat menikah. Usianya itu hanya sampai 45 tahun meninggal, belum sempat menikah. Tapi karangannya lebih dari 600 kitab. Siang malam Beliau itu disebut mujtahid fatwanya madhab Syafi'i. Jadi bukti terakhir madhab Syafi'i itu ya beliau. Jadi dari beliau kemudian bercabang ya, fikih-fikih madhab Syafi'i. Jadi semua rujukannya pasti ke Imam Nawawi. Semua rujukannya itu enggak langsung ke Imam Syafi'i, tapi kemudian di Nah, ya kenapa beliau begitu ya, karena sangat paham hadis, dia melihat perilaku Rasul, bagaimana Rasul beribadah, ya dia coba ikuti. Dari semenjak kecilnya dia sudah menjadi ulama. Dari semenjak kecil, dari usia 7 tahun menjadi kiai mana. Usia 7 tahun itu sudah ngajar ulama-ulama besar. Makanya pernah diceritakan satu kisah di salah satu kitab, Imam Nawawi itu ngajar semua ulama besar. Dari pagi sampai hampir maghrib, kita sholat Imam Nawawi ngajar, ngaji terus. Kiai di tukang teh luak dia cerita, nah kiai teh sholat cina. Kiai teh ngaji, wah ya teh sholat cek Imam Nawawi dia tahu ya yang wajib sholat itu kan kamu, saya itu belum wajib sholat. Kan baru 7 tahun itu kan wajib sholat. Kalian yang wajib sholat. Orang cerdas. Nah jadi ibadahnya Rasul itu bukan untuk, ya bukan mendambakan dikasih bonus, dikasih pahala atau dikasih apa, tapi sebagai bukti syukur. Nah sholat kita itu ya harusnya harus mencerminkan sebagai bukti syukur. Kurang syukur bisa sehat, syukur bisa jalan kaki, syukur bisa melihat, syukur dibuktikan dengan sholat. Syukur. Karena kan seperti yang pernah dikatakan, syukur yang hakikat itu, definisi syukur yang sehat itu adalah menggunakan segala hal yang diberikan sang pemberi sesuai keinginannya. Itu syukur. Jadi kalau syukur kepada Allah, menggunakan semua pemberian Allah sesuai keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa? Ya keinginan Allah hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan makhluk ini, jin dan manusia khususnya, kecuali hanya supaya beribadah. Nah jadi segala nikmat, fasilitas yang diberikan kepada kita ini, semuanya ya sebagai penunjang orang bisa ibadah, karena ya fungsikan sesuai keinginan Allah, gunakan sesuai keinginan Allah, pakai syukur. Nah, maka sholat itu jadi encan pikiran pahala. Jadi jangan pikiran pahala, kurang dia sebagai wujud syukur. Andai kata tanpa ada pahala pun tadi buruhan, walaupun tidak mungkin sesungguhnya pasti diburuhan lagi ke Gusti Allah mah. Kebaikan sekecil apapun kan. Dia mah andai kata eueuh buruna ge nya salat mah sebetulna mah ya kudu. Andai kata tidak diwajibkan pun umpamana tadi diwajibkan salat. Ya salat mah harus, karena ada bukti syukur. Karena bukti syukur terbesar kita itu ibadah paling puncak itu ya sholat. Karena di dalam sholat itu terangkum semua ibadah yang diwajibkan. Di dalam sholat ada puasa karena tidak boleh makan minum. Di dalam sholat ada sedekah, membaca sholawat, itu bukti sedekah. Karena sholawat itu kan sedekah. Di dalam sholat ada takbiratul ihram sebagaimana kita ihram di mikot. Dalam sholat ada bukti kepasrahan di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat itu merangkum semua ibadah yang diwajibkan. Jadi sholat itu ibadah terbaik. Dan pangwajib-wajibnya ibadah dibandingkan ibadah lain. Kalau ibadah lain tidak diwajibkan untuk seluruhnya. Zakat hanya bagi orang yang kaya, haji bagi orang yang mampu, punya ongkos di perjalanan boga bekalna,
Mau ditambah sekarang mah selain bakal aya oker oleh-oleh nak Pak. Ibadah haji kan. Yang encan ini guys mikiran oleh-oleh tak calon jemaah haji tadi. Geus balanya bahkan mungkin. Geus meuli korma mikir aduh ya meuli korma eta. Jadi bukan ongkos, jadi solusi ongkos geus lunas, geus kapanggil solusi geus lunas. Mikiran aduh ya makanya karena kita itu tradisi yang datang melayat baik keberangkatan maupun kepulangan, terutama kepulangan disebut jam-jam seperti padahal bagian jam-jam terbatas hanya 5 liter 5 liter jam-jam itu per orang itu kalau 2 orang 10 liter orang begitu banyak makanya solusinya ya beli lagi tambahan tuh ikan wae dicampur aja cai ya gak apa-apa kan penting mat berkah nah ya dicampur ya seetik ewan kabagianana ya gak apa-apa ya cai jam-jamna sagelah campur saemer gitu lah ya kan penting berkah nah penting berkah campuran Mbak penting mah berkah nah. Jadi ya ini bukti syukur orang ya sholat lah sholat ya kalau kita tidak bisa seperti Nabi belum bisa seperti Nabi begini atau seperti ulama-ulama lain ya minimal orang mah ya sholat nawe jaga sholat mah ini semua sepakat kesohihannya sepakat jadi semua kitab hadis ulama hadis menyepakati bahwa hadis ini coba lamun urang dijamin ku Allah ya dosa maneh geus dihampura kepada mah anu sekalibat jeung anu bakal datang jika urang mau salat-salat aja urang jangan geus menang jaminan eta kalau sudah punya jaminan itu urang mau salat kita itu ya maksudnya urang mah doraka geus dijamin Gusti Allah hanya Nabi Muhammad sesungguhnya hanya Nabi Muhammad yang dapat jaminan ini Nabi lain tidak, hanya baginda Rasul yang mendapat jaminan ini dari Allah. Tapi baginda itu semakin dijamin dia semakin rajin. Bukti syukurna. Yuk untung orang terdijaminnya lamun dijamin. Semua salat orang. Al-Khamisu yang kelima, anak Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Siti Aisyah. Annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada khala ketika masuk Rasulullah al-asru di dalam 10 hari terakhir ahya maka menghidupkan Rasulullah alaila terhadap malam hari wa yaqodo dan membangunkan Rasulullah ahlahu terhadap keluarganya maksudnya istrinya wajada dan sungguh-sungguh Rasulullah wasyada dan mengikat Rasulullah al-mizaro terhadap sarungnya muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wa muradu yang dimaksud dengan al-asru awahiru wa muradu yang dimaksud dengan al-asru itu adalah al-asru awahiru 10 hari terakhir min syahri Ramadan dari bulan Ramadan. Wa mijaru yang dimaksud dengan mijar itu adalah al-ijaru adalah sarung. Wa kata ini adalah kinayatun perumpamaan anitizali dari menyingsingkan anitizali nisai dari menjauhi perempuan. Jadi tidak berhubungan maksudnya menurut satu pendapat. Tapi wakilah dikatakan bahwa al-muradu yang dimaksud itu adalah tasmiruhu adalah sungguh-sungguh lil ibadati untuk ibadah. Yuqalu dikatakan sadatu lihadal amr. Sadatu aku sungguh-sungguh lihadal amri terhadap perkara ini. Mijari sarungku ai tasammartu aku sungguh-sungguh watabarrok. Ini hadis yang masih sama dan masih sama diriwayatkan dari Siti Aisyah. Dan berarti bahwa Nabi itu ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan itu meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya. Artinya ahyal laila menghidupkan seluruh malam. Ahyal laila itu menghidupkan seluruh malam. Artinya seluruh malamnya itu dari maghrib berarti sampai subuh benar-benar difokus dipakai ibadah. Ini kebiasaan Nabi. Bahkan kalau ketika malam hari Nabi itu akan membangunkan ahlahu istrinya. Ahlahu di dalam bahasa
Arab itu kalau iyal itu keluarga keseluruhan, anak, istri. Kalau ahlu itu biasanya istri. Ahlu itu kalau di dalam hadis ya bahasa Arab. Dia membangunkan istrinya. Ya Isa dan istri-istri yang lain. Dia bangunkan untuk beribadah. Nah ini yang menarik. Wasyadda al-mizaro, terus mengikatkan sarung. Nah kalau kita itu kan ini perumpamaan, kalau bahasa Arab itu wasyadda al-mizar, sadul mizar. Kalau kita ini perumpamannya menyingsingkan lengan baju. Artinya bahasa Sunda nama singkir. Singkir. Jadi kita akan menyingkirkan ada gawe singkir dengan baju. Jadi ini perumpamaan untuk orang yang apa ya serius melakukan benar-benar saget bahasa Sunda. Nah syadatul mincar itu ada yang mengatakan bahwa maksudnya ini adalah maksudnya Nabi itu malam itu ya di 10 hari terakhir itu ya menjauhi istrinya, artinya tidak melakukan hubungan badan, Nah berarti hadis ini juga mengindikasikan di dalam ilmu fikihnya bahwa hubungan badan di malam hari Ramadan itu ya tidak apa-apa. Hanya saja memang Nabi 10 hari terakhir tidak melakukan. 10 hari terakhir fokus ibadah kepada Allah. Tidak. Tetapi yang mengatakan ya tadi syadatu itu maksudnya itu syadul mijar itu maksudnya itu adalah ya menyingsingkan dengan baju. Ya, semangat lah itu semangat. Ini masih ya memotret bagaimana Rasul beribadah. Nah, Rasul itu ya begitu ibadah. As-sadisu ini yang keenam ya terakhir kita di malam ini. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abi Hurairah, qala telah bersabda siapa Rasulullah SAW, al mukminu qawiyyu, seorang mukmin al qawiyyu yang kuat itu khairun lebih bagus. Wahabulan lebih dicintai ilallahi mungguh Allah. Lalu di sisi Allah. Minal mukmini dibandingkan seorang mukmin ipi yang lemah. Wafi kulin akan tetapi di keduanya baik yang kuat dan lemah khairun ada kebaikan. Ihris maka sungguh-sungguhlah kamu alama yang pamuka terhadap melakukan segala sesuatu yang pamuka yang bermanfaat sesuatu itu kepadamu. Wastain dan memohon pertolongan kamu billahi kepada Allah. Wala ta'jaj dan jangan merasa lemah kamu. Wa in asobaka dan apabila mengenai kepadamu apa syai'un satu musibah, satu balai, satu musibah, wala taqwa maka jangan berkata kamu law anni fa'atu kana kada wa kada. Law anni andai kata anni sesungguhnya aku fa'atu melakukan ini karena maka pasti ada aku ini kada demikian wa kada ada demikian. Walakin ku akan tetapi ucapkanlah olehmu qaddaro telah mentakdirkan siapa Allah wama dan segala sesuatu syaa yang telah menakdirkan Allah terhadap sesuatu tersebut fa'ala maka Allah akan melakukannya. Fa inna law tabnahu karena sesungguhnya andai kata engkau mengandaikan amala maka akan memiliki celah peluang amala maka memiliki celah siapa setan. Seorang mukmin yang kuat artinya yang mempunyai kekuatan baik segi fisik, finansial dan lain sebagainya, otak, posisi jabatan itu lebih baik. Karena dengan kekuatannya itu dia akan mampu menopang kekuatan agama. Jadi lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Elehan, gelut, posisi terboga, miskin itu. Jadi kita itu lebih baik jadi seorang mukmin yang kuat dari berbagai sisi, ya kan? Ada yang kuat dari segi fisiknya,
ada kuat dari segi finansialna, keuangan anak, kayak raya kuat dari segi ilmu itu lebih baik dibandingkan orang mukmin yang lemah, berma miskin, kadaek, bodoh, nah, gitu. Tetapi di keduanya juga ada mempunyai potensi kebaikan, dua-duanya mempunyai kebaikan, sehingga berlomba ikhris. Maka bersungguh-sungguhlah semuanya, baik yang kuat ataupun lemah, untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kedua-duanya, ulah jangan mentang-mentang lemah, urang mah tidak naon atuh, urang batur mah bisa sedekah, urang banyak naon. Keduanya juga sama-sama punya potensi untuk melakukan kebaikan itu. Bukan hanya yang kuat, yang lemah juga sama. Nah, dan kita itu jangan sekali-kali merasa diri lemah. Ini. Entong aing mah. Sehingga apabila jangan pernah mengeluh. Karena di sini kata Nabi, wa in asobaka syai'un, ketika kita tertimpa musibah, maka jangan sekali-kali mengatakan cobalah tadi teh kieu we, tentu moal kieu ya jiga daya. Nah, maka sering ngomong gitu, cobalah sakit ka saeutik ka moal cilaka moal. Padahal malamun kieu nah gitu lah. Pala taqul lau anni fa'atu kana kada wa kada. Lamun coba tadi lamun belok ka saeutik moal tabrakan tah gitu. Jadi jangan melakukan pengandaian itu. Jangan pernah sekali-kali mengatakan demikian. Tapi katakanlah, hai mau takdir Allah. Jadi tekad kejaran ini dia takdir Allah. Karena segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, wa ma syaa ta'ala. Karena lamun fa inna lautatnahu amala syaitoni. Lamun pengandaian itu, kalau pengandaian itu yaitu perilaku setan. Coba we lamun aduh aing lamun teu dibalanyakeun meureun ieu teh. Coba lamun teu ieu, coba kalau tidak kita kan. Nah, jangan, tapi harus diterima bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu ya takdir Allah. Ya sehingga kudu sebaik-baiknya kemudian orang ya kalau musibah kalau sesuatu yang menurut kudu cepat-cepat mencari solusi. Nah, kudu cepat-cepat antisipasi. Nah, kalau sudah terjadi, entong menyesali ayah anu geus dan geus bahwa bisa dibalikan. Kita perlu disesali, yang sudah itu ya tidak perlu disesali, tapi kita harus mencari solusi untuk ke depan. Ya kaharepna kumaha yang belakang mah udah. Aing mah lamun coba we lamun kamari teh. Coba lamun kamari teh eta HP teh dituna di dia moal kacopetan meureun gitu. Geus teu kurda. Pengandaian gitu kan percuma. Tetapi kan harus mengambil langkah ke depan. Nah, orang yang melakukan pengandaian sering mengeluh begitu, menyesali, meratapi musibah yang terjadi padanya, itu menandakan kelemahan orang lemah. Nah, seorang mukmin itu tidak boleh begitu. Jadi kalaupun terjadi musibah ya kudu tegar we. Jadi di sininya wala ta'jaj, jangan merasa lemah. Jadi mentang-mentang kena musibah. Ya musibah itu bencana bagi kita, sedih semua orang terkena bencana, tapi ulah jika ketempora teh aduh. Da geus kumaha sih geus kade urang erek ceurik gulingan pan tidak akan kembali. Musibah itu ya kan tidak bisa diulangi, waktu itu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Ya ambil pelajaran kemudian cari langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi minimalisir kerugian. Misalkan kalau handphone hilang ya di dalamnya ada mobile banking ya cepat untuk minimalisir kerugian, cepat diblokir. Kalau ada kalau kartunya umpamanya pasca bayar cepat menghubungi preparer untuk di nonaktifkan dan diganti kembali umpamanya. Begitu seterusnya. Jadi lakukanlah apa yang segera bermanfaat. Entong terus meratapi, menyesali, pengandaian coba lamun kieu we. Ngaron dicarekan budak teh sia mah coba aing ngepan gitu kan. Kan percuma. Jadi jangan menunjukkan kelemahan kita. Itu lemah, apes, lemah. Ta'ajaj, pala ta'ajaj. Dia seorang mukmin itu ya harus kuat, tegar. Di dalam berbagai macam kondisi itu ya perlu memperlihatkan ketegaran. Ya musibah itu semua, ya bencana itu pasti menyedihkan semuanya juga. Namanya bencana, pasti sedih orang tertimpa bencana itu. Kecuali wali, kecuali orang kekasih Allah itu. Orang tanda kekasih Allah, kita kembali ke pembahasan yang minggu yang lalu. Tanda kekasih Allah itu ditimpa bencana itu justru dia itu senang.
Makanya wali itu, kekasih Allah tidak di dalam Tanbihul Mukhtarin boleh dilihat. Seorang wali itu tidak pernah meminta kepada Allah untuk diringankan sakaratul maut. Tidak pernah Allahumma, kan kita itu Allahumma hawin aina fi sakaratul maut. Berapa yang diringankan seringan-ringannya. Wali itu tidak pernah. Justru hayang seberat-beratnya sakaratul maut. Karena menurut dia itu semakin sakit maka semakin besar pahalanya. Jadi sakit kemudian sabar semakin besar pahalanya itu wali Allah. Urang kan karek setengah wali na urang mah. Setengah wali Allah, setengah wali setan urang. Jadi urang mah karek setengah-setengah gitu. Ya aing wali cenah wali Allah, tapi setengah deui wali setan. Ya kan kadang-kadang kan perilaku kita itu menunjukkan sebagai seorang kekasih Allah, tapi tidak jarang kita juga menunjukkan seorang kekasih setan. Perilaku kita ini perilaku sehari-hari itu. Ya kergeto daek salat, itu eta kekasih Allah, urang kerja di wali Allah. Ya, berpohong karena sholat kerja, orang kerja di wali setan, kernyawer artis, kerja organ gitu. Ya kita itu kan begitu, perilaku orang semua kita semua begitu. Kan kita itu belum jadi utuh, belum sepenuhnya menjadi kekasih, menjadi wali, tapi ya bertahap bisa pelan-pelan kita lakukan. Nah ini jadi penekannya ihris alama yang pauka, lakukan apa yang sekiranya bermanfaat kepadamu. Jadi baik yang kuat, mukmin yang lemah, ya lakukan apa-apa yang bermanfaat. Orang kuat bisa dengan kekuatannya beribadah dengan kekuatannya. Orang kuat secara finansial bisa ibadah ke uangnya. Orang kuat secara tenaga bisa ibadah ke tenagana. Orang kuat dengan posisi jabatan bisa ibadah ke posisi jabatannya. Orang lemah juga bisa ku doana orang fakir itu. Ya bisa doa dan berbagai macam. Jadi tong dianggap sepele orang fakir itu. Ratapan orang fakir itu lebih didengar Allah daripada ratapan orang. Doa-doa orang fakir itu, orang yang butuh, merasa butuh kepada Allah itu lebih didengar daripada orang-orang yang merasa kaya, orang kaya. Karena nu fakir mah nu miskin, nu fakirnya ya kerja utamanya doa, selain usaha itu ya doa. Batur nyumbang urang teu bisanya, urang ngadoakeun. Jadi apa lakukan. Asabiu yang ketujuh, kira ini pendek. Nah, anhu masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat dihalangi apa an-naru keberadaan neraka itu bisyahawati dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Wa hujibat dan dihalangi apa jannatu keberadaan surga itu bil makarih dengan kebencian-kebencian. Muttafaqun alaihi, hadis ini disebutkan ke saya. Neraka itu dihalangi keberadaannya, ditutup sehingga tidak nampak seakan-akan tidak ada. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mengenakan. Sebagaimana lagu Oma Irama. Dia tina hadisnya lagu Oma Irama. Lagu Oma Irama. Jadi karena neraka ditutupi dengan syahwat, maka orang itu seakan tidak melihat neraka. Jadi kemudian dia mengikuti semua keinginannya. Jadi apa yang diinginkan teh yang diikuti ya syahwat. Syahwat itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Keinginan itu. Syahwat itu. Dan ini fitrahnya, manusia ini memang diciptakan fitrahnya itu begitu. Manusia itu dengan potensi dimasukkan nafsu dan akalnya itu fitrahnya itu ya hayang ngikuti nafsu. Pengen mengikuti keinginan, hayang segala pada syahwat, itu namanya syahwat. Syahwat kekayaan, syahwat ini kedudukan, syahwat nisa, keinginan terhadap perempuan dan lawan jenis maksudnya. Itu keinginan fitrah manusia. Nah, makanya kemudian diadakanlah agama, diciptakan agama ya untuk bagaimana mengendalikan syahwat itu. Nah, sedangkan surga itu ditutupanna ku sesuatu yang tika ngewaeun lah teu resep hoream. Nah, itu. Salat malas, puasa apalagi, zakat sayang,
Duh, lebari pakai jakat duit ya. Ya kalau 25.000 ya sedikit, kita masih gak sayang, jualnya pasti masih sedikit. Tapi lamun tidak 1 miliar berarti berat semua. 2,5 juta ya, masih ada lebar 2,5 juta. Tidak 10 miliar, masih gede duitnya dulu udah dikeluarkan ke Jakarta. Wah, semakin sayang. Nah, keenanan, jadi surga itu ditutup dengan keenanan itu. Ya sehingga ya justru fitrahnya ibadah itu malas fitrahnya. Jadi karakter dasar manusia itu malas melakukan ibadah Korea. Kemudian dipaksakan atau ibadah justru itu menjadi nilai. Nah, justru itu yang jadi nilai kita nih. Malas dipaksakan. Bahkan Syaikhullah mengatakan, andai kata kita semangat ibadah, justru kudu curiga. Nah, andai kata kita semangat beribadah, justru kudu curiga. Jangan-jangan itu adalah ajakannya setan. Jadi lamun semangat. Jadi urang teh kudu curiga lamun semangat. Da ibadah mah biasa ge sok Korea, ayo semangat. Oh, hayang we ka masjid teh. Wah, si orang mah digigirin masjid aya randa anyar umpamana. Aduh, biasanya mah malas, iya waduh serius. Encan ada dia geus ka masjid lagi di. Nah, hati teh kudu curiga. Hati kita itu harus curiga ya ada apa nih? Tiba-tiba saya itu semangat ibadah padahal biasanya tidak. Nah, karakter dasar orang itu ya malas ibadah TKBG. Kemudian dipaksakan, ya malas, kemudian dipaksakan. Sehingga cek saateulah lamun urang semangat ibadah semangat tak kudu curiga. Hati teh, jangan-jangan aya ria. Jangan-jangan hayang ini. Jadi justru kita itu ya harus bersyukur di kemalasan ibadah itu ya itu justru berarti benar eta teh ibadah gitu ciri. Berarti benar eta teh kebaikan. Ya kita harus, tetapi kemudian itu dipaksakan, dilawan nafsu itu, syahwat itu, keinginan itu. Jadi keinginan itu ya ditekan. Al-makarih itu sesuatu yang tidak disukai itu ya diterjang oleh kita. Wa fi riwayatin Muslim, dan di dalam riwayat Muslim hufat dengan redaksi hufat badalu hujibat sebagai pengganti kata hujibat, bahwa bimanahu maknanya sama. Wa bainaha di antara di antara dirinya, di antara ibadah, di antara dirinya, wa bainaha dan di antara neraka. Hadal hijabu, ini penghalang. Aida fa'alahu, apabila dia melakukan maka akan masuk. Jadi di antara surga dan orang itu ya ada penghalang, apa syahwat. Apabila syahwat itu dilakukan, dilakukan maka dia akan masuk neraka itu. Apabila syahwat itu, apabila al-makarih itu diterjang maka dia akan masuk surga itu. Jadi ya keinginan perlu dilawan, syahwat itu harus dilawan ya. Al-makarih juga ya harus dilawan.